Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya mendengarkan musik di Indonesia tahun 1950-an? Ketika radio masih menjadi jendela dunia dan setiap rumah menanti-nantikan siaran malam dari RRI. Di era itu, ada satu genre musik yang menyatukan seluruh Nusantara. Dari Medan sampai Surabaya, dari Istana Sultan hingga Rumah Rakyat Jelata. Namanya Orkes Melayu. Musik ini bukan sekedar hiburan, ia adalah simbol Indonesia yang baru merdeka, simbol persatuan dalam keberagaman. Dan hari ini, kita akan menyelami kisahnya yang luar biasa. Selamat datang di Radio Kaset. Mari kita putar kembali memori bangsa. Tahukah Anda, istilah Orkes Melayu pertama kali muncul di log siaran Radio Batavia pada tahun 1938. Tapi akarnya jauh lebih dalam. Di akhir abad ke-19, rombongan teater keliling dari Malaya datang ke Jawa. Mereka membawa pertunjukan bernama Bangsawan, Opera, dan Stambul. Dan yang menarik, musik mereka sudah multikultural sejak awal. Bayangkan, violin dari Eropa, gendang dari Melayu, melodi dari India dan Timur Tengah, harmoni dari Barat, semua berpadu dalam satu panggung. Inilah DNA Orkes Melayu, fleksibel, terbuka, dan selalu berkembang. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, muncul pertanyaan besar, apa masa depan musik Indonesia? Pada tahun 1954, koran Aneka menerbitkan artikel yang membahas hal ini. Keroncong mulai kehilangan popularitas. Musik barat terlalu barat. Dan disinilah Orkes Melayu menawarkan solusi sempurna. Musik yang berakar pada bahasa dan budaya Melayu, tapi cukup modern untuk mewakili Indonesia yang baru. Orkes Melayu bukan sekedar musik nostalgia. Ia adalah musik identitas nasional. Mari kita mulai perjalanan dari utara. Dari kota yang sampai hari ini masih dianggap sebagai rumah besar Melayu. Medan. Mengapa Medan begitu penting? Pertama, karena sejarah. Delhi adalah lokasi kerajaan Melayu yang didirikan di awal abad ke-17. Kedua, karena Kesultanan Delhi yang makmur sejak tahun 1880-an. Di Medan, Melayu bukan sekedar musik. Ia adalah identitas, warisan, dan kebanggaan. Ada 3 tokoh legendaris dari era ini yang harus kita kenal. Pertama, Lili Suhairi, 1915-1979. Lahir di Bogor, besar di Sumatera Utara. Lili adalah komposisi visioner yang memadukan pendidikan musik barat dengan jiwa Melayu. Ia direktur RRI Medan, dan di bawah arahannya, orkestra RRI Medan menjadi yang terbaik di Indonesia. Lagu-lagunya, Bunga Tanjung, Selendang Pelangi, Selayang Pandang, semua menjadi hits nasional. Yang unik, Lili menggunakan teknik komposisi Eropa, ritme Latin Amerika seperti cha-cha dan calypso, namun tetap mempertahankan roh Melayu Delhi yang asli. Kedua, Rubiah, 1923-1992. Rubiah adalah primadona. Suaranya yang merdu bahkan digunakan sebagai playback singer untuk film-film Malaya karya P. Ramlee di tahun 1950-an. Film seperti Racun Dunia 1950, Juita 1951. Aku berjanji kepadamu selamanya menjadi satu. Suara yang Anda dengar adalah Rubiah. Tapi yang membuatnya istimewa, kemampuannya beradaptasi. Di film, ia menyanyi dengan manis dan lembut.
Di panggung, suaranya penuh ornamen dan improvisasi khas Melayu. Ketiga, Ema Gangga, 1921 sampai 1990-an. Pemain biola sekaligus penyanyi. Dari Jakarta, ia berkeliling ke Singapura, Penang, akhirnya menetap di Medan. Ema adalah contoh pemain seni era itu, bisa bermain musik Melayu, akting di film, bahkan main di band jazz. Inilah yang membuat Medan spesial. Mereka mempertahankan keaslian Melayu Deli sambil terus berinovasi dengan elemen global. Sekarang kita pindah ke Jakarta, dan disinilah ceritanya menjadi lebih dramatis. Jakarta tahun 1950-an adalah pusat rekaman musik Indonesia. 4 grup besar mendominasi, Orkes Melayu Sinar Medan, Kenangan, Bukit Siguntang, dan Irama Agung. Tapi ada satu perbedaan besar antara Jakarta dan Medan. Jakarta jatuh cinta pada musik India. Kenapa? Karena Presiden Soekarno menutup pintu untuk budaya Barat dan Amerika, tapi membuka lebar untuk film-film India. Film musikal Bollywood membanjiri bioskop Indonesia, dan penyanyi Orkes Melayu Jakarta mulai meniru gaya vokal India, ornamen yang rumit, vibrato yang dramatis, ekspresi yang emosional. Muncullah era baru, lagu Melayu dengan rasa India. Tokoh penting di era ini adalah Elia Khadam, 1931 sampai 2009. Elia bukan penyanyi biasa. Sejak kecil ia pandai melantunkan ayat Al-Quran dengan indah, dan kemampuan ini ia transfer ke dunia musik pop. Ia berpakaian ala India, menari seperti bintang Bollywood, dan yang paling penting, ia menguasai ornamentasi vokal India yang rumit. Lagu hitnya, Termenung 1962, sebenarnya adalah adaptasi dari lagu film India Champakali 1957. Mari saya jelaskan betapa cerdasnya adaptasi ini. Melodi dasarnya sama, tapi tempo diperlambat menjadi 106 ketukan per menit. Harmoni diubah total. Timbre vokal dibuat lebih tebal dan sensual. Hasilnya, lagu yang terdengar sangat berbeda, namun tetap mempertahankan keindahan aslinya. Ini bukan plagiasi, ini adalah kreativitas dalam konteks global. Dan tahukah Anda, pada awal 1960-an, penyanyi Jakarta seperti Said Effendi malah menjadi idola di Malaya. Lagu Seroja dan Semalam di Malaya menjadi hits di sana. Bahkan ada kontes mencari penyanyi yang suaranya paling mirip Said Effendi. Ini adalah momen historis. Pertama kalinya, Indonesia bukan lagi peniru Malaya, tetapi menjadi sumber inspirasi. Perjalanan terakhir kita, Surabaya. Di kawasan Arab Ampel dekat Kompleks Makam Sunan Ampel, lahir grup yang sangat berbeda karakternya, Orkes Melayu Sinar Kemala. Pendirinya adalah A. Kadir, dan grup ini punya akar yang unik. Mereka berkembang dari tradisi orkes gambus. Gambus adalah alat musik khas Arab, sejenis kecapi berleher panjang, dibawa oleh imigran dari Yaman, Hadramaut ke Indonesia. Sinar Kemala adalah orkestra terbesar di Indonesia pada masanya, 15-25 musisi, dengan 4-6 pemain biola, akordeon, mandolin, trompet, trombon, dan berbagai perkusi. Yang membuat Surabaya berbeda, yang pertama, orientasi Timur Tengah sangat kuat. Yang kedua, lagu-lagu dengan tema Islam. Yang ketiga, ornamentasi vokal mirip tilawah Al-Quran. Yang keempat, aransemen orkestra bergaya Mesir dan Libanon. Yang kelima, pengaruh musisi Arab legendaris. Yang keenam, nama-nama penyanyi yang Islami, Nur Kumala, Nur Ain, Latifah, Ida Laila. Bahkan banyak lagu Sinar Kemala yang diadaptasi dari komposisi Libanon Rahbani Brothers melalui aransemen komposisi Inggris Ron Goodwin. Dengarkan lagu Kembalilah Kekasihku. Tekstur orkestra yang kaya, melodi biola yang berputar-putar heterofonik, gaya vokal yang hangat dan sensual seperti penyanyi Mesir Abdel Al-Hafez. Ini adalah Melayu dengan jiwa Timur Tengah. Kembalilah kekasih pengisi jiwa dan kesunyian di lubuk hati.
Dari sinar Kemala inilah lahir bintang-bintang besar seperti Ida Laila, Ali Atas, dan A. Rafiq, nama-nama yang akan terus bersinar hingga era dangdut. Jadi apa sebenarnya Orkes Melayu? Ia bukan satu entitas tunggal, ia adalah lapangan luas tempat berbagai ide budaya, praktik estetika dan makna sosial bertemu dan berdialog. Medan membawa keaslian dan kebanggaan warisan kesultanan. Jakarta membawa semangat multikultural dan keterbukaan global. Surabaya membawa spiritualitas Islam dan keanggunan Timur Tengah. Ketiganya berbeda, namun semuanya Melayu. Orkes Melayu bukan musik yang terpenjara dalam definisi kaku. Ia seperti bahasa Melayu itu sendiri, fleksibel, adaptif, selalu berkembang mengikuti zaman. Dan ketika kita mendengarkan rekaman-rekaman ini hari ini, kita tidak sekedar mendengar musik, kita mendengar jiwa Indonesia yang baru merdeka, penuh harapan, percaya diri, dan berani bermimpi. Musik ini adalah jembatan. Jembatan antara tradisi dan modernitas, jembatan antara timur dan barat, jembatan antara generasi nenek moyang dan anak cucu kita. Dan yang paling penting, Orkes Melayu adalah benih dari dangdut, musik populer Indonesia yang akan mendominasi tahun 1970-an hingga sekarang. Terima kasih telah mendengarkan. Ini Radio Kaset, di mana setiap lagu adalah jendela ke masa lalu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendengar lebih banyak kisah musik Indonesia yang terlupakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena jelingan matanya merusak jantung dan kalbu, sekarang sudah hatiku terikat pada dia. Tetapi sungguh malangnya, aku saja yang tergila.